Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngebahas tentang HKI atau hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Ini yang bisa disebut paten dan lain sebagainya. Tapi ini untuk toko online ya, untuk pebisnis, untuk yang jualan. Saya nggak akan bahas tentang paten akademik, nggak akan bahas tentang paten teknologi dan sebagainya. Karena saya nggak ngerti. Jadi saya bahas haki dari sisi bisnis. Penting nggak sih? Nah ini saya akan share pengalaman saya secara teknis tentang haki ini. Nanti kita mulai. Ya nanti kita bahas. Oke, mulai aja. Pertama, buat teman-teman yang baru banget mulai bisnis, itu nggak penting, serius ini nggak penting. Ini saya sering menemukan, bukan sering ya, beberapa kali saya menemukan kalau ada kerjasama sama instansi pemerintah, misalkan dengan Kementerian KUKM, dengan pemerintahan ya koperasi dan lain sebagainya, itu oleh si PNS tuh disuruh daftar haki. Disuruh daftar haki serius, itu disuruh daftar haki katanya gratis difasilitasi oleh mereka. Nah jangan tergiur oleh gratisnya ya. Ini oke gratis, memang bayar kalau daftar haki itu, tapi kalau kalau Anda baru mulai dan tergiur karena gratisnya, itu ngabisin energi, serius itu ngabisin energi. Pertama Anda harus bikin logo karena, logonya harus yang bagus, bukan bagus ya, harus yang fix, yang akan dipakai sampai selamanya. Pasti itu nggak mudah untuk bikin logo kayak gitu, terus namanya juga harus bener, terus harus bolak-balik ke kantor Kementerian, Hukum Kemenhumkam dan seterusnya, itu ngabisin energi. Jadi buat Anda yang baru mulai, itu nggak penting, nggak usah daftar haki dulu, nggak usah, tenang, nggak usah dulu. Tapi ya harus dipersiapkan dari sekarang setidaknya adalah nama. Namanya harus unik dan kalau bisa nggak ada, generic keyword-nya, nggak ada kata generik. Kayak saya punya brand saya namanya Baju Yuli, itu ada kata bajunya itu tuh salah sebetulnya. Makanya bermasalah ketika nanti daftar haki, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Tapi brand saya satu lagi yang, Deep Hood itu meskipun belum daftar haki cuman karena nggak ada kata generik, itu kata yang kalau di kamus tuh nggak ada kata kata deep atau hood atau deep hood atau digabungin tuh nggak ada. Itu berarti bukan kata generik, tapi kalau baju Yuli ada bajunya itu bermasalah ketika daftar haki. Karena kata baju itu adalah milik semua orang, itu adalah kata generik adalah milik milik ya milik seluruh orang Indonesia karena itu bukan bukan kepemilikan pribadi dan ya bukan kepemilikan pribadi. Jadi sekali lagi yang baru mulai saya sarankan nggak usah mikirin haki. Nah baru mulai itu kayak gimana? Setidaknya kurang dari 1 tahun ya, setidaknya kurang dari 1 tahun dan kalaupun lebih dari 1 tahun, itu menurut saya nggak harus langsung daftar haki, itu sesuai kebutuhan aja. Nah kalau saya karena daftar Shopee Mall waktu itu butuh haki, butuh hak kekayaan intelektual ini makanya saya daftarin dan alhamdulillah, berhasil, maksudnya berhasil lolos dapat hakinya dalam 2 tahun karena nggak mudah untuk haki ini. Kita daftarnya gampang tapi nanti akan ditunggu, dicek, nunggu mungkin si kementerian itu nungguin orang lain ada yang daftar atau enggak, itu baru 2 tahun keluar sertifikatnya. Lalu kebutuhan lain, saya nggak tahu kebutuhan lain mungkin untuk lomba kah, untuk ekspor kah, atau untuk internasional lain kah, saya kurang tahu ini sejujurnya, tapi jujur kalau saya waktu itu daftar haki itu untuk kebutuhan Shopee Mall. Itu pun opsional ya buat yang 1 tahun lebih sesuai kebutuhan aja, nggak usah khawatir, haki ini memang penting, tapi nggak penting-penting amat, maksudnya ini penting tuh kalau bermasalah, kalau nanti ada konflik dan sebagainya, yang paling penting tetap adalah bisnis Anda. Jadi kalau gara-gara haki Anda bisnisnya jadi nggak jalan, jadi terlalu banyak, ya nggak melakukan hal yang nggak penting, saran saya nggak usah diurus, jadi sesuai kebutuhan aja. Nanti kalau udah besar, takut ada konflik sama keluarga dan sebagainya baru diurus, ya nanti belum sekarang kan, belum belum besar banget. Kecuali kalau memang yang nyasar ke sini ada masalah haki ya segera urusin, itu chat teknisnya satu haki itu dibawa Kementerian Hukum dan HAM ya, Hukum dan HAM. Ini jadi nggak ada daerahnya yang kayak Jabar, kota saya rasa nggak ada, tapi langsung dibawa kementerian. Lalu waktu itu kalau saya haki biasa itu biayanya adalah 3 juta rupiah. Jadi waktu itu 3 jutaan, itu tahun berapa ya, saya daftar 2000
2019 atau 2020. Ya sekitaran lah atau 2018 ya. Saya nggak ingat betul. Sekarang 2022 4 tahun lalu. Lalu yang si Haki ini itu terintegrasi internasional teman-teman. Ini akan saya kasih lihat. Jadi si Haki ini terintegrasi internasional bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Ini ada linknya. Nanti saya akan tuliskan di kolom komentar di bawah, di kolom deskripsi. Setelah saya buka ini kita bisa cek namanya, makanya Global Brand Database. Nah, kalau brand saya namanya Baju Yuli, ini udah berhasil, udah punya sertifikat. Kalau saya search Baju Yuli kayak gitu, tunggu salah kolomnya ini. Nah di teks, waktu itu memang bermasalah soal kata baju ini. Nah ini brand saya namanya Baju Yuli. Waktu itu si orang hukum HAM-nya kan nganggapnya ada baju spasi Yuli, itu bermasalah. Tapi kalau digabungin agak tidak bermasalah karena Baju Yuli kan kalau digabungin itu berarti kan satu kata tersendiri ya, meskipun ada kata bajunya. Jadi itu beda, nggak ada dalam kamus kata Baju Yuli itu. Nah ini kami daftarkan kayak gini, alhamdulillah berhasil. Tapi kalau daftarnya baju spasi Yuli itu bermasalah. Walaupun sebenarnya sebelumnya kami pun nggak pernah daftar baju spasi Yuli. Cuman ketika daftar ke mereka, ngomong secara langsung sama orang PNS-nya sama Kemenkumhamnya, belum juga daftar udah dipermasalahkan itu nggak boleh ada kata bajunya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini akhirnya diproses-proses, ngobrol sana ngobrol sini, akhirnya berhasil dan ini statusnya sudah date of registration 2020 ternyata. Saya daftar 2018 daftar, 2020 baru keluar si sertifikat Hakinya. Nah ini kelihatannya keren, ini juga ada klasifikasinya, kelihatannya keren aja tapi prosesnya nggak apa ya, nggak mudah karena ini butuh 2 tahun loh dari mulai daftar sampai keluar sertifikat. Siapkan logonya yang nggak ganti-ganti ya, siapkan logonya. Nah itu makanya saya bilang nggak mudah untuk daftar si Haki ini, apalagi yang baru mulai, uangnya nggak ada, macam-macam repot. Ini jadi penting tapi nggak penting si Haki ini. Oke itu aja tips dari saya soal Haki, hak kekayaan intelektual. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.